Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu. Kali ini gua akan membawa kalian semua mudik dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, tepatnya dari Bandung ke Tegal lewat jalur Pantura. Karena perjalanan ke arah timur, jadi kita akan membelakangi matahari. Gue sengaja berangkat jam 1 siang lebih, biar nggak terlalu lama kena matahari di jalan. Langsung aja kita tancap gas. Jalanan kampungnya gue skip, kita langsung masuk ke Soekarno-Hatta. Gue nggak tahu di tempat lain sama atau enggak, tapi di Bandung panasnya lagi edan. Dari jam 8 pagi sampai jam setengah 5 sore, kayaknya matahari lagi caper-capernya. Kayak yang pengen deket gitu. Apalagi di jalan Soekarno-Hatta, jalannya agak lebar tapi pohonnya nggak terlalu banyak, jadi berasa banget panasnya. Di daerah lain lagi panas juga nggak ya? Saking panasnya, gue sampai sengaja berhenti di pinggir jalan yang ada pohonnya, sambil ngadem sekalian nunggu lampu merah jadi hijau. Nah, ini yang bikin berasa lebih panas kalau siang. Lampu merah di sini tuh merahnya lama banget, jadi kita nunggu pasti lebih lama. Ada yang bilang di sini lampu merah paling lama se-Indonesia. Gue nggak tahu benar atau enggak. Gue sih nggak pernah merhatiin, tapi kalau kata Google, lampu merah di Buah Batu durasinya sampai 2,5 menit, sedangkan lampu hijaunya cuma 30 detik. Nah, kalau lampu merah di perempatan Kircon atau Kira Condong, durasi merahnya sampai 5 menit atau 300 detik, sedangkan lampu hijaunya cuma 60 detik atau 1 menit. Edan nggak? Kalau bener, berarti pantes kalau lampu merah ini dinobatin lampu merah paling lama se-Indonesia. Kalau gue perhatiin ya, sebenarnya di Soekarno-Hatta itu nggak terlalu macet. Yang bikin macet justru lampu merahnya yang kelamaan. Bener nggak sih? Oh iya, di sini juga mesti hati-hati ya kalau jalan malam, karena minim banget lampu penerangan jalan. Kalaupun ada lampu penerangan jalan, nyalanya nggak terlalu terang karena ketutupan pohon. Ya bukan rahasia lagi lah, di Bandung itu selain jalannya banyak yang rusak, kalau malam jalanannya juga gelap. Padahal dari dulu banyak banget yang komplain soal kondisi jalan sama kondisi penerangan jalan. Tapi nggak tahu kenapa nggak beres-beres. Gue nggak jadi ngisi bensin di sini, rame banget ngantri. Kita isi bensin nanti di depan aja ya. Oke, kita isi bensin dulu. Pas banget sepi nih. Tangkinya udah mau kosong, jadi gue isi full tank aja, 70.000. Sekarang udah masuk Jatinangor, jadi udah lepas Bandung ya. For your information, di Jatinangor ini ada 3 universitas negeri yang lumayan gede. ITB, Unpad, sama STPDN ada di Jatinangor. Dan Jatinangor masuknya ke Kabupaten Sumedang. Ngomongin soal Sumedang, kalau kata gua, Sumedang itu kota yang underrated loh. Maksudnya, di Sumedang itu banyak banget spot-spot yang bagus. Jalanannya juga bagus-bagus, enak banget buat motoran. Kotanya juga bersih. Nah, kalau malam, kafe-kafe di Sumedang itu selalu penuh. Dan kafenya juga bagus-bagus, enak banget buat nongkrong. Tapi minim exposure, jadi banyak orang yang nggak tahu. Itu kenapa gue bilang Sumedang itu underrated, beda sama Bandung yang overrated. Liatin tuh kebiasaan tukang parkir nih, kalau mau nyebrangin mobil gak nengok kanan kiri, main nyebrangin aja. Oh iya, gue jalan mudik ini H+3 ya, atau lebaran hari ketiga gue jalan mudik. Makanya dari tadi di jalanan agak kosong dibanding hari-hari sebelumnya. Mudah-mudahan sih kosong sampai Jawa Tengah. Ya nanti kita lihat aja macetnya di mana. Sekarang udah masuk di wilayah Cadas Pangeran. Lu lihat sendiri kan, jalanannya enak banget. Aspalnya bagus, suasananya adem, mantep pokoknya buat motoran.
Di sebelah kanan jalan banyak warung-warung tempat istirahat atau buat tempat ngopi sekedar buat nikmatin pemandangan. Ini dari tadi mau nyalip elep susah banget. Ternyata ada mobil di depan elep ini, mobil Innova yang jalannya pelan banget. Kita kasih klakson dulu. Jadi buat kendaraan yang mau pelan, mau motor kayak atau mobil, mendingan ke kiri aja sekalian, minggir. Jadi nggak nyusahin kendaraan di belakangnya. Ini sih sebenarnya hal sepele ya, hal biasa. Tapi masih banyak orang yang belum mau ngerti. Jadi harus diingetin, gak usah marah-marah sih ngingetinnya, tinggal klaksonin aja. Aspal di jalur ini relatif bagus ya. Memang ada beberapa titik-titik yang agak rusak, tapi overall sih jalur Sumedang sebelah sini di Cadas Pangeran masih enak dilewatin. Terus di jalur ini juga pemandangannya lumayan bagus. Biasanya kalau hari biasa, bukan musim mudik, di jalur ini didominasi sama mobil-mobil gede. Jadi walaupun di jalur ini agak sepi, tapi tetap harus hati-hati. Nah teman-teman, di depan itu ada pertigaan. Kalau ke kanan jalur biasa, kalau ke kiri jalur alternatif. Ini gue coba masuk jalur alternatif. Jalan di sini agak sempit tapi mulus. Kayaknya masih banyak yang belum tahu jalan ini. Jadi jalur ini dibikin buat ngurangin kemacetan di jalur yang biasa. Kalau jalan yang tadi, karena itu jalan utama, jadi agak padat, terus lebih muter dikit. Nah, kalau jalan ini, ruasnya agak sempit, sepi, tapi motong jalan, jadi lebih cepet. Di sepanjang jalan ini juga ada warung-warung buat ngeres, siapa tuh kita capek, bisa langsung minggir buat ngopi sebentar. Ada motor. Kayaknya jalan ini satu arah deh. Kalau jalan ini dua arah, berarti gue yang salah karena terlalu ambil ke kanan. Tapi kalau searah, parah sih, bahaya banget ini. Bisa celaka dua-duanya. Nah, sekarang kita udah ketemu lagi jalan yang tadi. Ini persimpangannya, ketemunya di sini. Bener kan, lebih cepat dari jalur utama? Kalau nggak salah, Gapura di depan ini perbatasan Subang sama Sumedang. Gue kurang baca sih, tapi kayaknya bener. Masuk ke Sumedang Kota, mulai ada titik-titik kemacetan. Biasanya kemacetan ini penyebabnya karena banyak mobil yang parkir atau keluar masuk ke rumah makan. Wajar sih, namanya juga lebaran. By the way, perjalanan mudik kali ini gue pakai motor Yamaha NMAX Neo S. Kalau tahun lalu gue masih pakai Vespa LX 125. Oh iya, buat teman-teman yang mau lewat jalur Sumedang ke Majalengka harus hati-hati di jalan ini.
Karena di jalan ini jalan yang lagi gua lewatin, kelihatannya aspalnya bagus, tapi bumpy banget alias bergelombang. Jadi hati-hati deh, jangan ngebut dari atas ke bawah ya. Slow aja. Kalau bisa ambil sebelah kanan. Kalau di sini aspalnya udah bagus lagi, enak buat riding. Di jalanan tadi yang aspalnya bumpy, kemungkinan besar karena banyak truk-truk gede yang lewat jalur itu. Makanya aspalnya rusak. Mumpung lagi ngomongin aspal, gue mau bahas kualitas aspal yang dipakai di Indonesia. Kita semua pasti sering ngalamin nih, kalau kita lagi jalan, entah itu pakai motor atau pakai mobil, pasti kita ngerasain sendiri. Kondisi aspal di jalan sebelah kiri pasti lebih jelek dibanding kondisi sebelah kanan. Karena mobil-mobil gede, mau itu bis atau truk ataupun tronton, lewatnya sebelah kiri. Yang sebelah kanan buat mobil-mobil pribadi atau kendaraan yang lebih kecil. Harusnya aspal sebelah kiri itu dibikin lebih tebal dan kualitasnya harus lebih bagus dibanding aspal sebelah kanan. Karena beban yang ditampung aspal sebelah kiri lebih berat dibanding aspal sebelah kanan. Tapi nggak tahu kenapa nggak pernah dibikin begitu. Jadi ya kita tahu sendirilah. Dari dulu sampai sekarang kondisi aspal sebelah kiri pasti lebih jelek dibanding sebelah kanan. By the way, udah nyampe rest area nih. Ini rest area andalan gua tiap kali gua lewat jalur ini. Tempatnya adem, terus di belakang warung-warung ini ada sungai, namanya Sungai Cimanuk. Sungainya gede banget. Enak banget buat istirahat. Oh iya, satu lagi, kalau di sini wajib minum kelapa muda. Lokasi rest area ini ada di daerah Tomo sebelum masuk Majalengka. Ini liatin guys, kelapa mudanya mantap banget. Rasanya segar, manis, mantap banget. Ini kelapanya nih. Udah istirahat, udah ngopi, udah nyebat juga. Sekarang waktunya kita gas lagi. Di daerah sini ada 3 jembatan yang mirip-mirip sama jembatan yang barusan gua lewatin. Jembatan baru masih bagus, jalannya juga mulus. Sekarang kita udah masuk wilayah Majalengka. Di daerah sini sering banget macet karena di depan sana perempatan ada pasar juga, terus memang lalu lalang banyak kendaraan yang lewat, jadi udah pasti macet. Hari biasa aja di sini selalu padat, apalagi pas musim mudik begini, lebih padat lagi. Perempatan di Majalengka ini memang selalu jadi titik kemacetan di jalur ini. Biasanya sih kalau lagi ramai begini, yang mau ambil jalur lurus diarahin ke kiri dulu, muter dulu, sampai nanti ketemu jalur ini lagi. Kita lanjutin ngomongin aspal lagi ya, ngegibahin aspal. Mau di jalan tol kah, jalan nasional kah, ataupun di jalan provinsi, aspal di ruas sebelah kiri pasti kondisinya lebih rusak dibanding sebelah kanan. Penyebabnya ya karena aspal di sebelah kiri nggak bisa nampung atau nggak kuat nahan beban berat kendaraan yang lewat. Truknya gede-gede, kendaraannya gede-gede, aspalnya standar, ya nggak bakal kuat. Padahal di kita udah ada sistem yang bagus banget, timbangan truk atau timbangan mobil besar yang fungsinya buat kontrol beban berat yang dibawa truk. Kalau misalkan overload, harusnya diturunin atau nggak boleh lewat. Tapi balik lagi, di sini ya pengawasannya atau pelaksanaannya sering banget beda sama tujuannya. Padahal kalau timbangan truk atau jembatan timbang yang kita sering lihat di jalan tol atau di jalanan protokol, di Pantura juga banyak.
dipakai atau dijalanin sesuai dengan fungsinya, bisa banget ngejagain aspal di jalanan kita biar nggak cepet rusak. Karena fungsi utamanya memang itu, buat kontrol bobot muatan truk-truk gede. Kalau jalanan banyak yang rusak, apalagi sebelah kiri, berarti jembatan timbang gak ada fungsinya. Kalau jalanan banyak yang rusak, aspalnya pada bolong-bolong, dampak negatifnya itu gede banget. Yang pertama, dampak keselamatan. Udah pasti banyak yang mengalami kecelakaan kalau jalanannya pada rusak. Yang kedua, menimbulkan kemacetan. Kalau jalanan macet, dampaknya juga nggak kalah gede. Buang waktu, tenaga, biaya, putaran ekonomi juga jadi macet. Yang ketiga, dampak dari jalanan banyak yang rusak bikin kendaraan mau motor kayak mobil kayak atau yang lainnya jadi cepet rusak juga. Terus yang paling dirugiin siapa? Coba tulis di komentar. Terus apa lagi? Dampak dari banyaknya jalan yang rusak. Ada yang mau nambahin? Ini mah sedikit ngeluarin unek-unek aja ya. Karena gue pengguna jalan, sering naik motor, naik mobil. Jadi kalau banyak jalanan yang berlubang, dampak negatifnya berasa banget ke gua. Jadi buat bapak ibu pemegang kekuasaan dan pembuat kebijakan, tolonglah diperhatiin kualitas jalanannya di wilayahnya masing-masing. Kalau jalanannya bagus dan lancar, semua urusan juga jadi lancar. Saking pentingnya kualitas jalan raya, sampai-sampai ada yang bikin quotes. Lalu lintas di jalan raya, cermin budaya bangsa. Terus ada satu lagi, suatu negara bisa dibilang negara maju atau negara tertinggal bisa dicek dari kondisi jalan rayanya. Jadi kalau di Indonesia jalanannya banyak yang berlubang, ancur-ancuran, berarti negara Indonesia negara yang maju atau tertinggal. Teman-teman, sekarang gue udah masuk kota Cirebon. Duh, padat banget. Lalu lintas terpantau padat meratap. Mepet banget. Sama kayak di Majalengka tadi, macet di Cirebon ini juga karena banyak orang-orang yang cari makan di pinggir-pinggir jalan ini. Kota Cirebon kan lumayan terkenal juga soal kulinerannya. Salah satunya ini nih, empal gentong Haji Aput. Cabangnya banyak banget di Cirebon. Teman-teman, ada yang pernah nyicipin empal gentong nggak? Langit udah mulai gelap, bentar lagi masuk sholat maghrib. Gue putusin di depan berhenti buat istirahat, sekalian sholat maghrib dulu. Udah sholat, udah ngopi, udah nyebat, waktunya kita gas lagi. Sekarang udah masuk Losari, perbatasan Jabar Jateng. Jalur Pantura itu selain jalanannya banyak yang lurus-lurus, mau siang atau malam selalu padat kayak gini. Jadi buat teman-teman yang mau coba lewat Pantura, harap hati-hati ya. Mungkin ini juga alasan kenapa nggak banyak anak-anak motor touring lewat jalur Pantura. Lebih milih lewat jalur selatan yang jalannya banyak belok-beloknya, lebih adem, terus pemandangannya juga lebih bagus. Jadi lebih cepat bosan kalau lewat Pantura. Aduh, udah mulai gerimis guys. Ini harus minggir bentar nih, nunggu hujan karena kameranya ini nggak waterproof. Jadi gue putusin minggir sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang udah masuk Brebes, artinya udah masuk ke wilayah Jawa Tengah. Karena baterai kamera udah mau habis, terus juga di depan udah mau masuk Tegal. Gue tutup sampai di sini dulu ya. Kalau teman-teman suka sama video ini, jangan lupa like sama subscribe. Keep safety riding. Thanks for watching. Bye-bye.